Di wilayah luas Asia Selatan, mulai dari India, Pakistan, Afghanistan, hingga lereng-lereng dingin pegunungan Himalaya, hidup sebuah komunitas etnis kuno yang dikenal sebagai suku Gujar. Mereka bukan masyarakat kota, bukan pula kelompok yang hidup serba modern. Gujar adalah orang-orang yang sejak lama dikenal sebagai penggembala yang hidup sangat dekat dengan alam. Hidup mereka mengikuti ritme musim, bukan jam atau kalender seperti kita. Saat musim panas tiba, mereka bergerak naik ke pegunungan tinggi, membawa ternak mereka mencari padang rumput yang hijau dan segar. Tapi ketika musim dingin datang dan suhu mulai menusuk, mereka perlahan turun kembali ke dataran yang lebih hangat. Perjalanan ini bukan sekadar kebiasaan, ini adalah cara hidup yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Sekilas, kehidupan mereka terlihat sederhana. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, suku Gujar menyimpan banyak hal yang menarik, bahkan kadang terasa unik bagi dunia luar. Mulai dari cara mereka tinggal, tradisi yang masih dijaga, hingga kebiasaan sehari-hari yang terbentuk dari kehidupan nomaden yang keras di alam bebas. Di balik tenda-tenda sederhana dan perjalanan panjang melintasi gunung serta lembah, ada cerita tentang ketahanan hidup, hubungan kuat dengan hewan ternak, dan cara mereka mempertahankan identitas di tengah dunia yang terus berubah. Suku Gujar bukan hanya soal bertahan hidup di alam liar. Mereka adalah contoh bagaimana manusia bisa membangun kehidupan yang selaras dengan alam, sambil tetap menjaga tradisi dan jati diri mereka di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Perjalanan hidup suku Gujar ini sering disebut sebagai hidup yang berjalan bersama musim. Dan memang, cara mereka berpindah tempat bukan sesuatu yang dilakukan sesekali, tapi sudah menjadi pola hidup yang mengalir alami dari generasi ke generasi. Saat musim panas tiba, suasana di dataran rendah mulai terasa panas dan rumput perlahan mengering. Di momen inilah, keluarga-keluarga Gujar mulai bersiap. Mereka mengemas barang-barang sederhana, menggiring ternak mereka, lalu perlahan naik menuju pegunungan Himalaya yang lebih tinggi. Di sana, udara lebih sejuk, air lebih segar, dan padang rumput tumbuh lebat. Bagi mereka, inilah rumah sementara, terbaik untuk menjaga ternak tetap sehat dan produktif. Namun, perjalanan ini tidak pernah mudah. Mereka harus melewati jalur-jalur pegunungan yang terjal, kadang melintasi hutan lebat, sungai dingin, bahkan cuaca yang bisa berubah tiba-tiba. Tapi bagi suku Gujar, semua itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang mereka pahami sejak kecil. Lalu ketika musim dingin datang dan salju mulai turun di pegunungan, mereka tidak tinggal diam. Perlahan, mereka kembali turun ke dataran rendah. Tempat yang lebih hangat, lebih aman, dan lebih ramah untuk bertahan hidup di suhu ekstrim. Yang menarik, perpindahan ini bukan hanya soal mencari makanan untuk ternak. Ini sudah menjadi identitas budaya, cara mereka memahami dunia, dan bentuk hubungan mereka dengan alam. Bagi suku Gujar, mereka bukan tinggal di satu tempat, tapi hidup bersama perjalanan alam itu sendiri. Di tengah kerasnya kehidupan pegunungan dan perpindahan yang terus-menerus, suku Gujar punya satu hal yang menjadi pusat segalanya, ternak. Berbeda dengan banyak komunitas lain yang mengandalkan pertanian, sebagian besar suku Gujar justru menggantungkan hidup pada kerbau, kambing, dan domba. Hewan-hewan ini bukan sekadar peliharaan, tapi benar-benar menjadi sumber kehidupan utama. Yang paling penting adalah kerbau. Dari hewan inilah mereka mendapatkan susu yang kemudian menjadi sumber ekonomi utama keluarga. Susu itu bisa diminum langsung, diolah menjadi mentega, yogurt, atau dijual ke desa-desa sekitar. Dari hasil sederhana inilah roda kehidupan mereka terus berputar. Di banyak keluarga Gujar, hampir tidak ada pekerjaan lain selain mengurus ternak. Setiap hari mereka bangun pagi, menggiring hewan ke padang rumput, memastikan semuanya makan cukup, lalu mengolah hasil susu untuk kebutuhan harian atau dijual. Menariknya, dalam cara pandang mereka, ternak bukan hanya aset. Bagi suku Gujar, hewan-hewan ini dianggap seperti harta yang hidup. Bahkan dalam banyak kasus, nilai seekor kerbau bisa lebih dihargai daripada uang tunai. Karena itulah, hubungan antara manusia dan hewan di komunitas ini terasa sangat dekat. Mereka tidak hanya merawat ternak untuk keuntungan, tapi juga menjaga mereka seperti bagian dari keluarga yang menentukan kelangsungan hidup seluruh kelompok. Di dunia modern, mungkin ini terlihat sederhana. Tapi bagi suku Gujar, inilah fondasi utama yang menjaga mereka tetap bertahan di tengah alam yang keras dan terus berubah. Di balik kehidupan yang terus bergerak mengikuti musim, suku Gujar juga punya cara unik untuk membangun rumah.
Bagi mereka, rumah bukan sesuatu yang harus tetap di satu tempat, melainkan sesuatu yang bisa ikut berjalan bersama kehidupan mereka. Mereka biasanya tinggal di tenda atau pondok sementara yang bisa dengan cepat dibongkar dan dipasang kembali. Struktur rumah ini dibuat sederhana, tapi cukup kuat untuk menghadapi angin pegunungan dan perubahan cuaca yang cepat. Dalam tradisi mereka, tempat tinggal ini sering disebut deras, yaitu semacam rumah mobile yang menjadi pusat kehidupan keluarga selama mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Di dalam deras inilah mereka memasak, beristirahat, merawat anak-anak, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Meski terlihat sederhana dari luar, tempat ini punya makna yang dalam, karena disinilah keluarga Gujar tetap merasa di rumah, meskipun sebenarnya mereka terus bergerak. Yang menarik, rumah ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Saat mereka pindah, deras ikut dibongkar, dibawa, lalu dibangun kembali di tempat baru. Seolah-olah rumah ini bukan bangunan, tapi bagian dari perjalanan hidup itu sendiri. Hal inilah yang membuat suku Gujar sering disebut sebagai masyarakat yang selalu dalam perjalanan. Bagi mereka, rumah bukan titik tetap di peta, melainkan sesuatu yang selalu ikut bergerak bersama langkah kaki, ternak, dan musim yang terus berubah. Di tengah perjalanan hidup yang terus berpindah-pindah, suku Gujar tetap memiliki sesuatu yang membuat mereka terasa satu dimanapun mereka berada. Sesuatu itu adalah bahasa mereka sendiri, yang disebut Gojri. Bahasa ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga seperti benang halus, yang menyatukan identitas mereka sebagai satu komunitas besar yang tersebar di banyak wilayah. Yang menarik, Gojri tidak banyak dikenal di luar komunitas Gujar. Bahkan di beberapa daerah, bahasa ini hampir tidak pernah terdengar oleh orang luar. Namun di dalam komunitasnya, Gojri hidup sangat kuat dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, cerita rakyat, hingga lagu-lagu tradisional. Hal lain yang membuatnya unik adalah banyaknya dialek yang berbeda. Suku Gujar yang tinggal di India, Pakistan, hingga wilayah pegunungan Himalaya, masing-masing memiliki variasi cara berbicara yang sedikit berbeda. Meski begitu, mereka tetap bisa saling memahami satu sama lain dalam batas tertentu. Di tengah dunia yang semakin modern dan bahasa-bahasa besar yang mendominasi, Gojri tetap bertahan sebagai bahasa warisan. Ia bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga membawa cerita tentang leluhur, perjalanan, dan cara hidup yang sudah dijaga selama ratusan tahun. Bagi suku Gujar, berbicara dalam Gojri bukan hanya soal komunikasi, tapi juga soal menjaga siapa mereka sebenarnya. Di balik kehidupan yang terus bergerak mengikuti musim, suku Gujar juga membawa satu hal yang tidak pernah mereka tinggalkan, rasa hormat yang dalam terhadap alam dan leluhur mereka. Dalam kepercayaan tradisional mereka, alam bukan sekadar tempat tinggal atau sumber makanan. Alam dianggap memiliki kekuatan spiritual yang hidup, sesuatu yang harus dihormati, dijaga, dan tidak boleh diperlakukan sembarangan. Bagi suku Gujar, gunung bukan hanya batu dan tanah tinggi, sungai bukan hanya aliran air, dan pohon besar bukan hanya tumbuhan. Semua itu memiliki makna, seakan menjadi bagian dari dunia yang lebih hidup dan penuh energi yang tidak terlihat. Saat mereka melakukan perjalanan migrasi, ada kebiasaan yang sering dilakukan secara diam-diam namun penuh makna. Di beberapa titik tertentu yang dianggap suci, mereka akan berhenti sejenak, memberi penghormatan sebelum melanjutkan perjalanan. Seperti sebuah bentuk izin kepada alam, agar perjalanan mereka tetap dilindungi. Di tengah kehidupan yang keras dan terus bergerak mengikuti musim, suku Gujar tetap memiliki momen-momen ketika mereka berhenti sejenak dari rutinitas, yaitu saat festival dan perayaan. Hal yang membuat mereka unik adalah budaya Gujar yang terbentuk dari campuran tradisi lokal dan pengaruh agama, terutama Islam yang dianut oleh banyak komunitas mereka. Perpaduan ini menciptakan cara merayakan yang khas, berbeda dari wilayah lain. Saat Idul Fitri dan Idul Adha, suasana kebersamaan terasa kuat di antara keluarga-keluarga Gujar. Mereka berkumpul, berbagi makanan, dan saling mengunjungi meskipun hidup mereka sering berpindah-pindah. Di tengah kesederhanaan hidup nomaden, momen ini menjadi waktu untuk mempererat hubungan dan rasa persaudaraan. Di beberapa wilayah, mereka juga ikut merayakan festival lokal seperti Baisahi, yang biasanya identik dengan musim panen dan kebahagiaan. Namun, cara mereka merayakannya tetap memiliki sentuhan khas Gujar, lebih sederhana, dekat dengan alam, dan sering dilakukan dalam lingkup komunitas kecil yang berpindah. Selain itu, ada juga tradisi ziarah ke makam tokoh suci,
yang dianggap sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual mereka. Ziarah ini bukan sekadar ritual, tetapi juga bentuk penghormatan dan doa untuk mendapatkan perlindungan dalam perjalanan hidup mereka yang selalu berpindah tempat. Yang menarik, meskipun mereka mengikuti berbagai perayaan dari latar budaya dan agama yang berbeda, semuanya tetap dijalankan dengan gaya Gujar yang khas. Sederhana, dekat dengan alam, dan selalu membawa nuansa kebersamaan yang kuat. Disinilah terlihat bahwa bagi suku Gujar, festival bukan hanya soal perayaan, tetapi juga tentang menjaga identitas di tengah perubahan, sambil tetap terhubung dengan akar budaya mereka sendiri. Di balik kehidupan yang terus berpindah dan sangat bergantung pada alam, suku Gujar juga memiliki satu fondasi penting yang membuat mereka tetap bertahan sebagai komunitas besar, sistem sosial tradisional yang masih sangat kuat. Di banyak wilayah, mereka masih menjalankan semacam dewan adat, yang sering disebut mirip dengan panchayat. Ini adalah tempat berkumpulnya para tetua atau tokoh yang dihormati dalam komunitas untuk membahas berbagai persoalan, mulai dari konflik kecil antar keluarga, masalah ternak, hingga keputusan penting yang memengaruhi kelompok. Yang menarik, keputusan yang diambil di dalam dewan adat ini biasanya sangat dihormati. Bukan sekadar saran, tetapi dianggap sebagai aturan yang harus dijalankan bersama demi menjaga keharmonisan komunitas. Selain itu, aturan tidak tertulis dalam masyarakat Gujar juga sangat kuat. Ada nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, dan menjaga nama baik kelompok yang ditanamkan sejak kecil. Dalam kehidupan mereka, melanggar kesepakatan komunitas bukan hanya urusan pribadi, tapi bisa dianggap memengaruhi seluruh kelompok. Dalam banyak situasi, kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Hal ini membuat mereka tetap solid, terutama dalam menghadapi tantangan hidup nomaden yang penuh ketidakpastian. Sistem seperti ini mungkin terlihat sederhana di mata dunia modern, tapi justru di sanalah kekuatannya. Dengan aturan sosial yang dijaga bersama, suku Gujar bisa tetap kompak, saling melindungi, dan bertahan di tengah kehidupan yang keras serta terus berubah. Pada akhirnya, sistem sosial ini bukan hanya soal aturan, tetapi tentang cara mereka menjaga kebersamaan sebagai satu keluarga besar yang terus berjalan bersama. Di beberapa wilayah pedalaman tempat suku Gujar hidup, masih ditemukan sebuah tradisi yang berasal dari masa lalu, yaitu pernikahan di usia muda. Dalam sebagian komunitas, anak perempuan menikah lebih cepat dibandingkan standar di kota-kota besar. Praktik ini tidak muncul begitu saja, tetapi berkaitan erat dengan tradisi lama dan pola hidup pastoral yang sudah berlangsung turun-temurun. Dalam kehidupan nomaden dan berbasis ternak, keluarga seringkali memandang pernikahan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga dalam komunitas. Karena itu, keputusan pernikahan kadang dibuat lebih awal dibandingkan masyarakat modern pada umumnya. Namun, seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Pendidikan modern dan akses informasi yang semakin luas perlahan membawa pandangan baru ke dalam komunitas Gujar. Banyak keluarga kini mulai mempertimbangkan usia, kesiapan, dan pendidikan sebelum menikahkan anak mereka. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berjalan perlahan di tengah keseimbangan antara tradisi lama dan dunia yang terus berkembang. Di satu sisi, tradisi masih menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Namun di sisi lain, generasi muda mulai membuka diri terhadap perubahan, tanpa sepenuhnya meninggalkan akar budaya yang mereka miliki. Inilah salah satu titik pertemuan antara masa lalu dan masa depan suku Gujar, sebuah proses transisi yang menunjukkan bahwa budaya selalu bergerak, meski perlahan. Di tengah kehidupan yang keras dan penuh perjalanan, suku Gujar juga memiliki satu hal yang langsung mencuri perhatian, pakaian mereka yang khas dan penuh warna. Bagi pria Gujar, pakaian biasanya terdiri dari busana longgar yang nyaman untuk aktivitas luar ruangan, dipadukan dengan turban di kepala yang bukan hanya berfungsi sebagai pelindung dari panas dan dingin, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan identitas. Sementara itu, wanita Gujar tampil dengan pakaian yang jauh lebih mencolok. Mereka mengenakan busana berwarna cerah, dihiasi dengan berbagai perhiasan tradisional yang menambah kesan elegan sekaligus menunjukkan identitas budaya mereka. Di beberapa komunitas, perhiasan ini juga memiliki nilai sosial dan simbol tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik, warna-warna pakaian yang mereka gunakan bukan sekadar pilihan estetika. Dalam banyak kasus, warna bisa mencerminkan status sosial, usia, bahkan identitas wilayah atau kelompok keluarga. Dari kejauhan saja,
seseorang bisa mengenali asal-usul atau latar belakang seseorang dari cara mereka berpakaian. Di tengah kehidupan nomaden yang sederhana, pakaian menjadi salah satu cara suku Gujar mengekspresikan diri mereka. Walaupun mereka sering berpindah tempat dan hidup dekat dengan alam, identitas budaya tetap terlihat jelas melalui warna, kain, dan cara mereka berpakaian. Inilah yang membuat penampilan suku Gujar tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyimpan cerita tentang siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka menjaga identitas di tengah perjalanan hidup yang terus bergerak. Di tengah kehidupan yang sangat dekat dengan alam, suku Gujar juga menyimpan satu pengetahuan penting yang tidak tertulis di buku manapun, tetapi hidup dari generasi ke generasi, ilmu herbal tradisional. Bagi mereka, alam bukan hanya tempat untuk mencari makan ternak, tetapi juga seperti apotek alami yang menyediakan berbagai tanaman obat. Di pegunungan, hutan, dan padang rumput tempat mereka berpindah, banyak tumbuhan liar yang mereka kenali dan manfaatkan untuk pengobatan. Menariknya, pengetahuan ini tidak diperoleh dari pendidikan formal. Tidak ada buku panduan, tidak ada catatan tertulis. Semua diwariskan melalui pengalaman langsung dan cerita dari orang tua ke anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tanaman-tanaman ini digunakan untuk berbagai kebutuhan. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk mengobati ternak yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Luka, penyakit ringan, atau kondisi tertentu sering kali ditangani dengan ramuan sederhana yang berasal dari alam sekitar. Setiap anggota komunitas biasanya belajar dengan cara mengamati dan ikut langsung dalam prosesnya. Seiring waktu, mereka mulai mengenali mana tanaman yang bermanfaat, mana yang berbahaya, dan bagaimana cara mengolahnya dengan benar. Di tengah dunia modern yang serba medis dan teknologi, pengetahuan seperti ini mungkin terlihat sederhana. Namun bagi suku Gujar, inilah bentuk kearifan yang lahir dari hubungan panjang antara manusia, hewan, dan alam yang mereka tinggali. Ilmu herbal ini bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga tentang bagaimana mereka memahami alam sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dihormati dan dimanfaatkan dengan bijak. Di balik semua cerita tentang suku Gujar, dari kehidupan nomaden yang mengikuti musim, hubungan erat dengan ternak, hingga tradisi yang masih bertahan di tengah perubahan zaman, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. Mereka adalah bagian dari dunia yang terus bergerak, tapi tetap berusaha menjaga akar kehidupan yang sudah diwariskan selama ratusan tahun. Di saat banyak budaya mulai berubah cepat, suku Gujar menunjukkan bahwa tradisi, alam, dan identitas masih bisa berjalan berdampingan. Mungkin bagi dunia modern, kehidupan mereka terlihat sederhana, tapi di dalam kesederhanaan itu tersimpan ketangguhan, kebersamaan, dan cara hidup yang lahir dari pengalaman panjang bersama alam. Dan disinilah kita belajar sesuatu, bahwa setiap suku, setiap budaya, memiliki cerita yang layak untuk didengar, dipahami, dan dihargai. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini bersama Lumaraya. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Karena dunia ini masih menyimpan begitu banyak cerita yang belum terungkap.